Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kuliah terakhir kita untuk mata kuliah kualitas jasa. Pada hari ini akan saya sampaikan state of the art service quality. Dalam video ini juga akan saya berikan contoh langsung ya, praktek dengan Scopus untuk membuat file CSV dan menggunakan FOSS-Viewer untuk melihat keterkaitan antar topik atau kata kunci dalam kumpulan artikel yang kita peroleh. Ya, ini materinya. Yang pertama nanti ada pengantar FOSS-Viewer, kemudian bagaimana mensortir tema riset di Scopus dan membuat file CSV. Kemudian kita akan buat peta riset berdasarkan Scopus dan FOSS-Viewer. Dan yang terakhir, sedikit informasi riset service quality di teknik industri UNS. Oke, apa itu FOSS-Viewer? Ya, sebelumnya kita harus kenal dulu apa itu bibliometrik. Ya. Jadi bibliometrik itu merupakan metode pengukuran terhadap literatur dengan menggunakan pendekatan statistik, sehingga dapat dilakukan analisis secara kuantitatif terhadap literatur yang kita peroleh. Nah, FOSS-Viewer ini adalah software pemetaan bibliometrik. Ya. Analisis data bibliometrik ini secara visual nanti bisa kita gunakan dengan mapping tool namanya ya. Dengan mapping tool nanti kita akan bisa dapat gambaran berbagai informasi perkembangan bidang ilmu dan kinerja riset yang dilaksanakan. Jadi sebenarnya ini bagi yang mau mulai menulis tesis atau memperbaiki ya reference tesis itu sebaiknya langsung dicoba dan diimplementasikan FOSS-Viewer ini. Nah, karakteristik FOSS-Viewer adalah sebagai berikut ya. Kita akan memetakan berbagai jenis analisis bibliometrik, kemudian mendukung beberapa database bibliografi utama ya. Kemudian nanti kita boleh atau bisa mengabaikan waktu, tapi waktu bisa kita set up, misalkan kalau untuk 4 atau 5 tahun terakhir, itu bisa kita set up di Scopusnya, nanti akan saya tunjukkan. Kemudian yang berikutnya menganalisis sejumlah kecil data hingga menengah, karena memang kalau terlalu besar itu waktunya yang cukup lama. Kemudian ditunjukkan untuk fungsi mengolah teks, kemudian menggunakan teknik layout dan cluster, jadi materi analisis multivariat ya, ini cluster termasuk visualisasi data ya. Kemudian menggunakan sistem pelabelan visual dan menggunakan visual overlay dan density. Ini cara teknis ya FOSS-Viewer-nya. Kemudian pemetaan bibliometrik atau bibliografi yang mampu dilakukan oleh FOSS-Viewer adalah pemetaan co-pengarang atau co-authorship map ya, terdiri dari pengarang, organisasi, negara ya. Jadi nanti kita bisa melihat tema tertentu di Indonesia yang sudah riset ini apa. Nah, itu kelihatan semua. Kemudian pemetaan citasi atau citation map terdiri dari publikasi, jurnal, organisasi, dan seterusnya. Pemetaan kositasi, jadi citasinya siapa yang mensitasi dari publikasi, jurnal, dan seterusnya. Pemetaan pasangan, ya, atau bibliografi coupling map, itu bisa terdiri dari publikasi, jurnal, pengarang, organisasi, dan negara. Dan yang terakhir, pemetaan berdasarkan kata kunci atau co-occurrence map, yang terdiri dari kata kunci dan istilah dari judul dan abstrak.
Nah, nanti prakteknya kita akan langsung ke yang terakhir ini. Jadi kita akan melihat analisis berdasarkan kata kuncinya. Karena kita concern ya ke materi atau topik di quality service atau service quality. Nah, pertama Anda tentu saja harus download dulu softwarenya. Softwarenya ini tidak perlu diinstal ya. Jadi download dalam bentuk exe, nanti tinggal di send ke bagian depan, bagian layar utama atau ke desktop. Nanti setiap kita mau pakai tinggal diklik ikonnya, kemudian file exe-nya dijalankan, nanti muncul tampilan Force Viewer yang seperti ini. Ini sudah ada isinya ya, contoh untuk materi service quality dan SEM atau Structural Execution Modeling ya. Ya, sebelum saya lanjutkan ke sini ya, maaf, karena untuk menggunakan Force Viewer tadi itu harus membuat salah satunya, ada banyak pilihan, tapi ini salah satu yang termudah itu adalah membuat file CSV di Scopus. Jadi ini saya sampaikan dulu, kemudian kita buat file CSV-nya, kemudian baru kita praktekkan. Ya. Kita tahu Scopus merupakan database pengindeks abstrak dan sitasi terbesar di dunia. Ya, sehingga apa-apa terindeks Scopus, salah satunya Anda lulus itu harus menghasilkan paper yang terindeks Scopus. Jadi kalau belum terindeks Scopus, maaf, ijazahnya ditahan. Jadi misalkan Anda lulus tepat waktu. Tapi saat Anda lulus, memang sudah diterima, tapi belum terindeks, itu ijazah masih ditahan. Ya. Tapi sudah lulus, status kelulusannya ya ketika tanggal Anda yudisium menyerahkan dan sebagainya. Nah begitu Scopusnya muncul, terindeks, biasanya sih normalnya 4 bulan, ya 3-4 bulan dari dinyatakan paper Anda diterima atau sudah dipresentasikan, itu muncul, baru setelah itu ijazah dan sebagainya itu diberikan, termasuk transkrip nilai. Kemudian Scopus dapat untuk menganalisis data sitasi, ya sekali lagi secara bibliometrik. Nah, bisa mulai dokumen, author, institusi, atau dengan cara advance. Nah, yang kan kita praktekkan nanti langsung dengan cara advance. Ya. Jadi misal, nah ini langsung kita praktekkan ini, termasuk nanti kita langsung lihat filenya, kemudian baru setelah itu kita pakai untuk memetakan tema riset, pakai Force Viewer. Misal dilakukan penulisan untuk tema risetnya service quality dalam bidang health atau dalam bidang kesehatan. Kemudian tipe dokumennya itu kan macam-macam, kita pilih artikel dan review. Kemudian untuk publikasinya misalkan terbit sesudah 2016, artinya terbitan 2017, 18, 19, 20 sampai sekarang. Kemudian dibatasi areanya medisin, karena area di Scopus itu banyak sekali, sama-sama kesehatan, tapi ada yang di medisin, ada yang di sosial, ada yang di informatik, dan sebagainya. Kemudian keyword-nya, keyword itu yang di, sekali lagi kalau Anda nulis abstrak, ada keyword-nya, itu ada kata-kata service quality. Ya, maka codingnya adalah seperti ini. Ya, title, apps, case, service quality and health, dan seterusnya. Ya, jadi ini nanti yang kita praktekkan. Ya, ini hasilnya, ya, file CSV-nya. Kita langsung praktek saja ke Scopus-nya ya, untuk membuat yang ini. Saya keluar dulu, saya masuk Scopus. Ya, ini sudah saya siapkan, advance. Kemudian untuk mudahnya saya kopas yang tadi ya. Yang ini saya kopas. Kemudian saya masukkan. Paste, maaf.
Oke, Ctrl V saja langsung ya. Kemudian saya search. Nanti mungkin bisa dipraktekkan di sendiri. Dengan kata kunci tadi kita dapatkan 213 dokumen ya. Ini nanti bisa kita lihat ya, bisa dicek satu persatu. Misalkan ini ya. Service quality for sport and active aging in Japanese Community Sport Club misalkan, ini tahun 2020. Kemudian misalkan lagi rehabilitation service assessment and workforce capacity building in Albania. Terus rationing of nurse care intensive care unit dan seterusnya ya. Nah, caranya adalah kita klik all ya, bagian all, kemudian klik CSV export. Dia sedang membuat. Nah, misalkan kita simpan di download namanya kita pakai Scopus CSV ya. Save. Oke. Kita dapatkan filenya ini sudah langsung dalam bentuk Excel ya. Jadi sudah otomatis diubah dalam Excel. Oke ya, jadi kita sudah membuat file CSV untuk kita lihat pola jaringannya ya berdasarkan kata kunci tertentu ya di Force Viewer. Oke, sekarang kita masuk Force Viewer ya. Jadi setelah Anda download, Anda klik, kemudian akan muncul bagian pertama seperti ini. Klik bagian pertama adalah Create ya. Kemudian kita sudah siapkan tadi based on bibliographic data, berarti klik yang create a map based on bibliographic data, kemudian klik next. Tadi sumbernya dari Scopus, ini sumber-sumber lain juga boleh ya. Berarti bagian atas ini klik read from bibliographic database file Scopus, next. Kemudian klik bagian Scopus di sini, kemudian klik file tadi ada di mana? Itu ada di download ya. Kita klik download filenya Scopus. Nah ini Scopus CSV. Kita okekan. Kemudian next. Ini perlu waktu, tergantung nanti kalau datanya besar lama ya. Termasuk juga prosesornya di laptop ya. Kemudian ini ada tipe analisisnya tadi yang saya sebutkan. Kita ingin menganalisis berdasarkan kata kuncinya, occurrence-nya ya. Misalkan berdasarkan author keywords-nya. Kita pilih ini. Kemudian ini abaikan aja semuanya dulu ya. Nanti kalau sudah advance boleh kita tambah. Kemudian minimum number occurrence of keywords itu misalkan saja 3 ya. Di sini muncul dari 748 keyword itu ada 39. Ya, tapi kalau mau di 4 juga boleh gini ya. 22 atau ini 4 saja ya. Kemudian next ya. Next lagi. Kemudian finish. Nah, ini sebenarnya di sini kelihatan ya. Kata kuncinya service quality ada 89 dan seterusnya. Hospital, Pakistan. Kita bisa mengeksklut yang menurut kita tidak terlalu perlu. Misalkan kayak Pakistan nggak perlu diklik aja. Ya, Cina nggak perlu diklik. Jadi kita belum concern ke negara, tapi ke kata kunci yang lain. Nah, oke, misalkan ini negara udah saya exclude semua. Kemudian tinggal diklik. Nah, ini sedang mengenerate peta. Nah, ini petanya ya. Jadi ini service quality, itu ada kata kunci yang berhubungan dengan public health tadi ya. Kemudian berhubungan dengan service delivery dan seterusnya. Ini ada ShareQual di sini ya. Jadi ada orang yang meneliti service quality dengan ShareQual. Ini karena di sini tadi tidak saya munculkan kata-kata SAM, berarti tidak muncul.
kita nanti boleh contohkan yang sudah ada di ini ya, kita coba buat untuk yang SEM. Oke ya, jadi ini sudah kelihatan seperti ini. Oke, kita kembali ke PowerPoint kita. Nah, ini file tadi kalau dibuka yang kita buat itu seperti ini. Jadi kalau Anda cermati di sini itu ada authors, kemudian ada authors ID, title, tahun, ya. Ini tahunnya saya batasi tadi ya 2017 ke atas atau 2016 ke atas, artinya 2017, 18, 19 dan seterusnya. Kemudian di sini juga kita bisa sort by sitasi, jadi ini sitasi yang terbanyak ya, ketahuan semua di sini. Ya. Ini tadi contoh yang tadi, ya. Ini kita ambil salah satu contoh yang paling banyak disitasi, yaitu disitasi oleh 25 di riset ini. Ya. Oke, biasanya yang banyak disitasi ini systematic review. Nah, ini contoh lain ya, tema riset service quality dan SEM dengan tipe artikel dan review publikasi sesudah tahun 2016. Caranya sama, dipraktekkan di browsing di Scopusnya ya untuk membuat file CSV-nya. Ini contoh disitasi oleh 105 ya. Judulnya Integration of Standardization and Customization Impacts on Service Quality, Customer Certification and Loyalty. Nah, ini tahun 2017. Nah, tentu saja ini ada link dan sebagainya nanti ya, bisa diklik, Anda bisa download. Anda pasti sudah tahu ya tentang orang ya pinter komputer katakanlah ya, dari Uni Soviet, tepatnya Kazakhstan kalau tidak salah, yang membuat Sci-Hub ya. Nah, kalau kita kesulitan mendapatkan paper yang kita maksud, kita masukkan aja DOI-nya ke situ, kemudian klik, maka kita bisa download ya. Asal jangan dijual belikan, saya kira bolehlah. Kalau karena Indonesia rata-rata universitasnya belum care masalah ketersediaan sumber literatur ya. Karena dan juga tidak mungkin juga sih sebenarnya sebuah institusi seperti UNS berlangganan ke semua akses jurnal, itu juga mustahil, sehingga harus dipilih-pilih. Nah, kadang paper yang kita butuhkan itu tidak dilanggan oleh UNS. Ya, nanti coba saja pakai Scopusnya tadi masuk pakai library UNS, Anda bisa tanya ke bagian library, mengakses Scopus secara remote ya dari luar kampus ya, sehingga Anda sama seperti mengakses Scopus di kampus. Anda bisa download beberapa paper yang memang dari jurnal yang dilanggan oleh UNS. Ya, nah ini kalau dibuat petanya yang seperti tadi, ini seperti ini ya. Ini service quality, ini berkaitan erat dengan customer certification. Ini ada SEM-nya, structural action modeling, ya, ada loyalty, ada certification, dan seterusnya. Ada e-commerce, banking, e-learning. Ini negaranya masih muncul, misalkan Vietnam, dan seterusnya. Jadi di samping indah, kita bisa melihat hubungan antar kata kunci, gitu ya. Ini juga membantu kita untuk menganalisis lebih lanjut. Ya, cuma pada kesempatan hari ini, saya belum memberikan contoh untuk menganalisis lebih lanjut dari tampilan seperti ini. Paling tidak, sekali lagi kita bisa memahami bagaimana cara membangun state of the art untuk tema-tema tertentu. Ya, nah sekarang kita masuk ke riset kualitas di teknik industri, atau ini saya batasi misalkan tadi di advance, di Scopus, saya tuliskan Afil 11 N Maret, artinya yang afiliasinya 11 Maret. Kemudian saya hanya tulis title, abstrak, atau keyword-nya itu service quality. Ya, dari hasil pencarian ini,
ada 12 dokumen di UNS ya yang berkaitan dengan service quality atau tepatnya yang judul papernya itu ada service quality atau di abstraknya ada service quality atau di kata kuncinya ada service quality. Kalau kita buat ya kanan ini sedikit, ini mudah ya melihatnya service quality. Ini berkaitan dengan ports management ya, berkaitan dengan customer certification dan customer loyalty, kemudian berkaitan dengan key account marketing di sebelah sini. Kemudian yang ini sebelah sini ada jejaring ya, dari mulai primary school, ada information use, information system, dan seterusnya. Kemudian ini salah satu contoh riset S2 teknik industri ya, menjadi tesis saat itu. Jadi bagaimana mengukur service quality di pendidikan vokasi, kasusnya ada di Politeknik Admi Surakarta. Mas Andi ya mungkin pernah bertemu secara virtual di Zoom. Kemudian ini sudah publikasi di conference ya, ICMISI tahun 2018. Ini juga menjadi syarat lulus untuk Mas Andi. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini dia menggabungkan antara SERVQUAL dan Kano. Kemudian di S1 ini ada beberapa ya, cuma yang sudah terindeks oleh Google Scholar itu saya kopas saja hanya 2 saya potong ya. Ini terbit di jurnal ilmiah teknik industri punya UMS. Kalau di standarnya itu ada Sinta 2. Ya. Dan yang terakhir ini masih berjalan. Perancangan usulan perbaikan kualitas layanan hotel UNS IN dengan SERVQUAL dan Six Sigma. Kemudian usulan perbaikan kualitas jasa dengan metode SERVQUAL dan IPA di bengkel. Kemudian perancangan usulan perbaikan kualitas layanan IRIS. Jadi sistem informasi penelitiannya UNS. Kira-kira itu peta ya dari riset service quality. Memang sekali lagi idealnya ya kalau Anda ingin mengetahui state of the art dari tema-tema tersebut, Anda tadi download papernya ya dengan bantuan Foursquare tadi ya. Nanti akan bisa dianalisis lebih lanjut, kemudian pilihlah 10 misalkan ya jurnal yang berkaitan dan sekaligus mungkin saya kembali ke Foursquare sebentar. Ya, sekaligus kita bisa lihat misalkan di sini ada kata kunci yang belum muncul. Misalkan, misal ya, service quality di misalkan perparkiran ya. Jadi kita cari, oh ternyata service quality di parking lots atau area parkir itu belum ada service. Berarti ini kesempatan baru untuk melakukan riset di bidang itu. Atau dari teknik analisisnya misalkan. Ini rata-rata masih belum menggunakan big data. Nah, bagaimana kita coba ambil data, keluhan-keluhan yang muncul di internet tentang layanan tertentu, misalkan yang sudah mendunia, yaitu Gojek misalkan ya, itu pasti kan banyak itu di internet. Kita masuk lewat kata kunci data mining, kemudian setelah datanya dapat, kita olah untuk melihat bagaimana service quality di bagian atau berkaitan dengan Gojek.
Ya, kalau itu sangat mungkin dilakukan ya, karena tapi tentu saja nanti tapi dalam era online seperti ini sangat mungkin ya. Jadi area risetnya misalkan seluruh Jawa ya dibatasi dengan jumlah sampel yang memang banyak. Nah, nanti bukan kesulitan ya, kepastian bahwa responden kita menjawab benar ini yang kadang-kadang agak susah. Jadi Anda perlu melakukan verifikasi supaya akun, kemudian jawaban dan seterusnya itu tidak abal-abal. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan tema terakhir kita. Jadi gunakan sekali lagi ketika kita ingin mencari eh, tema riset atau state of the art dari riset tertentu, dua tool ini cukup powerful ya. Jadi Scopus dengan kata kunci yang sangat spesifik dan Foursquare. Dari situ akan kelihatan petanya kata kunci yang jarang muncul atau bahkan kalau kita punya ide di situ belum muncul ya. Oke, sampai ketemu lagi berikutnya kita masuk ke ujian akhir semester. Insya Allah pekan depan. Ya, seperti yang saya sampaikan, ujiannya tulis nanti dalam waktu sekian jam begitu. Demikian saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.